Bayangin aja, ada 8.400 orang jemaah haji reguler yang udah nunggu 14 tahun lebih. 14 tahun bro, bukan 14 hari. Mereka tiap tahun cuma bisa pasrah lihat nama nggak dipanggil. Sabar, doa, nabung, nahan diri. Harapannya satu, bisa berangkat ke Tanah Suci buat nutup hidup dengan ibadah paling agung. Ternyata apa? Bangke-bangke koruptor di Kementerian Agama malah ngacak-ngacak kuota haji. Kuota tambahan 20.000 dari Arab Saudi yang harusnya 92% buat reguler. 18.400 kursi buat rakyat jelata malah dibelah jadi 50 banding 50, jadi cuma 10.000 buat reguler. Sisanya dijadiin kuota khusus yang gampang diatur, gampang dijual, gampang masukin duit ke kantong tikus-tikus berdasi. Anjing bangsat, tai kucing. Bayangin gimana rasanya orang yang udah tua, nunggu belasan tahun, uang tabungannya udah disetor puluhan juta, tapi tiba-tiba gagal berangkat gara-gara ulah pejabat goblok yang cuma mikirin isi perut sendiri. 8.400 jemaah resmi gagal berangkat. 8.400 itu bukan angka kecil. Itu ribuan keluarga yang hancur hatinya. Dan jangan kira duitnya kecil. Menurut KPK, kuota haji siluman itu dijual antara 2.600 sampai 7.000 dolar. Es per kursi 42 juta rupiah, 113 juta rupiah. Bahkan ada yang furoda jalur ilegal sampai hampir 1 miliar per orang. Gila nggak tuh? Jadi ibadah suci yang harusnya murni malah dijadiin bisnis haram paling menjijikkan. KPK juga udah bilang jelas, ini korupsi gila-gilaan. Kerugian umat dan negara ditaksir lebih dari 1 triliun rupiah. 1 triliun, cok! Duit segede itu ludes cuma karena kerakusan manusia. Rakus yang nggak punya takut dosa. Padahal ini bukan korupsi proyek jalan, bukan korupsi bansos aja. Ini korupsi ibadah, malingin kesempatan orang buat nyembah Tuhan. Ini level laknat paling tinggi, lebih bikin muntah lagi. Kasus ini udah naik penyidikan. Beberapa pejabat dicekal, termasuk mantan Menak Gus Yakut sama orang-orangnya, plus pemilik biro travel. Tapi apa? Sampai sekarang belum ada tersangka resmi. Buset dah, rakyat udah ngamuk, KPK udah beberin. Fakta, 8.400 orang udah jadi korban, tapi pelakunya masih bisa tidur. Enak di kasur empuk. Bangkai sistem hukum negeri ini lemes kayak kerupuk kena kuah. Korupsi kota haji ini bukan sekadar maling duit. Ini maling doa, maling harapan, maling ibadah. 8.400 jemaah yang harusnya bisa berangkat tahun 2024 dipaksa antre lagi entah sampai kapan. Sementara oknum-oknum itu dapat untung ratusan juta sampai miliaran per kepala. Bangsat! Negara ini makin lama bukan cuma dijarah uangnya, tapi juga dijarah kesucian umatnya. Kalau ada dosa paling keji, mungkin inilah contohnya. Ngejual ibadah demi isi perut. Dan kalau rakyat diam aja, jangan heran nanti kuota tahun depan pun jadi ladang bisnis haram lagi.